Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di atas langit, suara angin kencang terdengar mendesak. Liu Fei membawa Chu Guangsheng yang terluka parah terbang jauh-jauh tanpa berani berhenti sejenak. Pada saat ini, aura yang luar biasa kuat tiba-tiba menyapu dari kejauhan dan dengan cepat mendekati mereka. Wajah cantik Liu Fei berubah jika mereka menghadapi musuh yang ganas saat ini. Dalam kondisi mereka saat ini, mereka tidak akan mampu menghadapi musuh secara langsung. Namun, ketika dia hendak menghindari pengunjung itu, matanya tiba-tiba membeku karena dia melihat wajah yang dikenalnya, Raja Kayu Besi dari kerajaan Dewa Naga. Raja Tianmu muncul di depan mereka dalam sekejap. Ketika dia melihat Chu Guangsheng yang tidak sadarkan diri, wajahnya menjadi pucat. Wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia langsung membentuk segel dengan tangannya, dan cahaya menyilaukan mengembun di belakangnya, berubah menjadi piringan besar yang menjulang, dan gelombang aura yang sangat besar menyebar darinya. Raja Ironwood menjentikkan jarinya, dan sinar cahaya keluar dari ujung jarinya, lalu menyatu ke dalam tubuh Chu Guangsheng. Gelombang menyebar dari bawah kulit Chu Guangsheng, berubah menjadi lapisan cahaya tipis menutupi bagian dalam darinya. Setelah sekian lama, kulit aslinya yang pucat berangsur-angsur pulih, dan fluktuasi napas yang kacau juga menjadi tenang sedikit demi sedikit. Chu Guangsheng membuka kelopak matanya yang tampak agak berat. Saat dia melihat Raja Tianmu untuk pertama kalinya, dia tertegun sejenak, lalu menyadarinya dan berkata, "Terima kasih senior, atas bantuanmu." Menyerap kekuatan badai luar angkasa untuk meningkatkan tingkat kultivasinya. Itu dilindungi oleh kekuatan menara ruang dan waktu. Namun di akhir pertempuran, dia mengalami serangan balasan, membuat ke dalam kondisi kritis. Siapa itu? Raja Ironwood memandangnya lalu bertanya. Chu Guangsheng ragu-ragu sejenak dan berkata, "Hyokun dari Istana Iblis Hitam dan orang-orang dari Gunung Buddha." Begitu dia selesai berbicara, niat membunuh yang kuat muncul dari tubuh Raja Ironwood. Orang ini benar-benar mencari kematian. Dia berani mencegat dan membunuh bahkan orang-orang yang dipilih oleh keluarga kerajaan Shenlong. Apa yang dilakukan oleh alam iblis hitam dan Gunung Buddha adalah sebuah tamparan di wajah keluarga kerajaan naga mereka. Sepertinya kedua kekuatan ini hidup terlalu damai. Dia tersenyum dingin, matanya dipenuhi es. Jika dia tidak menyadari fluktuasi dalam pertempuran dan tiba tepat waktu, nyawa Chu Guangsheng mungkin dalam bahaya saat ini. Mendengar ini, mata Chu Guangsheng juga memiliki sedikit kemarahan. Intersepsi dari alam iblis hitam dan Gunung Buddha ini hampir merenggut nyawanya. Bagaimana mungkin dia tidak membalas kebencian yang begitu besar? Ikut aku dulu. Saat lukamu sudah pulih sepenuhnya, aku akan membawamu ke ibu kota kekaisaran, kata Raja Ironwood, lalu terbang menuju kota kecil tidak jauh dari sana. Setelah melihat ini, Chu Guangsheng dan Liu Fei segera mengikuti dan memasuki kota kecil. Beberapa hari kemudian, di ruangan yang sunyi, di ruang pohon kuno, Chu Guangsheng perlahan membuka matanya, dan pupil gelapnya berkedip-kedip. Akhirnya pulih. Dia menarik nafas dan berkata perlahan, "Selama ini, dengan bantuan Raja Ironwood, dia dapat pulih dari luka-lukanya dalam waktu sesingkat mungkin. Kekuatanku juga meningkat pesat." Chu Guangsheng merasakannya saat bergumam. Meskipun pertempuran berdarah ini hampir menyebabkan dia mati, ketika dia menyerap badai luar angkasa dan secara paksa meningkatkan kekuatannya,
Itu juga menyebabkan sebagian dari kekuatan tersebut terintegrasi sepenuhnya ke dalam tubuhnya, membuat tingkat kultivasinya meningkat pesat. Tapi serangan balasan terlalu menakutkan, jadi aku masih tidak bisa menggunakan gerakan ini dengan mudah di masa depan, kata Cukuangseng dengan rasa takut yang masih ada. Kekuatan kekerasan seperti itu mungkin hanya mampu menahannya ketika kultivasinya telah mencapai ranah Zotian. Saatnya pergi, Cukuangseng berdiri, lalu meninggalkan ruang pohon kuno. Di dunia luar, Liu Fei dan Raja Tianmu yang telah menunggu lama melihat Cukuangseng berjalan keluar ruangan, lalu segera bertanya dengan gembira di wajah mereka. Apakah sudah pulih sepenuhnya? Cukuangseng tersenyum, menangkupkan tangan lalu berkata, "Terima kasih senior." Raja Tianmu melambaikan tangan dan berkata dengan mata tajam, "Keluarga kerajaan Shenglong kami akan memberimu penjelasan tentang masalah ini." Mendengar ini, Cukuangseng tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Namun, jauh di dalam matanya ada cahaya dingin yang sangat tajam. Imam besar dari alam iblis hitam, kan? Saat saya memasuki ranah Zotian, saya akan menghancurkan seluruh istana iblis hitam Anda. Karena semuanya baik-baik saja, ayo bergegas ke ibu kota kekaisaran, kata Raja Airawon. Awalnya, dia berencana pergi ke Akademi Empat Roh untuk menjemput Cukuangseng. Tetapi sekarang setelah ini terjadi, dia langsung bergegas ke ibu kota negara. Cukuangseng mengangguk lalu terbang menuju langit bersama Raja Tianmu, ibu kekaisaran Shenlong. Ini adalah titik pertemuan seluruh kekaisaran Shenlong dan kemakmurannya jauh di atas kota suci tanah murni. Di sini, bahkan praktisi di atas ranah Jiuding tingkat ke-7 dapat ditemui dari waktu ke waktu. Setelah perjalanan panjang, Cukuangseng dan rombongannya akhirnya mendekati ibu kota kekaisaran Shenlong. Apakah ini ibu kota kekaisaran? Cukuangseng memandang kota besar di kejauhan, merasakan suasana yang sangat makmur, dan itu membuatnya terlihat sangat kagum. Satu-satunya kota makmur di seluruh kekaisaran Shenlong adalah ibu kota kekaisaran. Kamu akan memasuki ibu kota kekaisaran sendiri nanti, dan aku tidak akan mengikutimu agar tidak menarik terlalu banyak perhatian, kata Raja Ironwood pelan. Cukuangseng lalu mengangguk. Tampaknya kompetisi pel ibu kota kekaisaran tahun ini agak tidak biasa. Ini tokenku. Jika kamu mengambilnya dan pergi ke aula alkimia di ibu kota kekaisaran, seseorang akan memberitahumu semuanya, kata Raja Ironwood sambil menyerahkan token hitam. Cukuangseng mengambil token itu, dan tangannya dingin, bahkan dengan sedikit niat membunuh yang kuat. Kalau begitu, senior, saya ucapkan selamat tinggal. Raja Ironwood mengangguk, lalu berbalik dan terbang, memasuki ibu kota kekaisaran dari arah lain. Melihat ini, Cukuangseng melirik Liu Fei dan terbang ke depan. Ketika mereka hendak tiba di gerbang ibu kota kekaisaran, keduanya turun dari udara, lalu berjalan ke ibu kota kekaisaran dengan berjalan kaki. Begitu dia memasuki ibu kota kekaisaran, suasana berisik menerpa dirinya. Cukuangseng melihat arus pasang surut orang di depannya dan matanya berkedip. Karena dia memperhatikan banyak gejolak mental dari arus orang ini. Dan kekuatan mental ini membuatnya memperhatikan. Tampaknya konferensi alkimia ibu kota kekaisaran tahun ini telah mengumpulkan banyak alkemis kuat dari seluruh dunia, kata Cukuangseng bergumam. Ayo pergi ke aula alkimia dulu, kata Cukuangseng melambaikan tangannya dan bergegas menuju aula alkimia di ibu kota kekaisaran. 1 jam telah berlalu, sebuah istana besar berwarna biru tua muncul di depan Cukuangseng. Di atasnya tergantung sebuah plakat perunggu, dan 2 karakter Cina yang menarik perhatian terukir di atasnya. Ayo masuk, kata Cukuangseng kepada Liu Fei, lalu berjalan menuju aula alkimia.
Melihat ini, Liu Fei segera mengikutinya. Di dalam aula alkimia, semuanya sunyi. Di lemari kristal tepat di depannya, ada seorang lelaki tua yang mengantuk berbaring terlentang. Setelah Chu Kuang-Sheng dan Liu Fei masuk, kilatan cahaya tampak muncul di mata lelaki tua itu yang sedikit terangkat. Tapi kemudian pancaran cahaya ini tutupi olehnya, dan dia kembali ke mata yang mengantuk. Apa yang bisa dilakukan kedua anak kecil ini? Kata lelaki tua itu perlahan. Chu Kuang-Sheng tersenyum tipis, mengeluarkan token Raja Ironwood dan menyerahkannya. Orang itu mengambil token. Ekspresinya tiba-tiba menjadi cerah. Lalu dia menatap Chu Kuang-Sheng dengan mata berbinar. Kenapa kamu memiliki benda ini? Secara logika, token Raja Ironwood jarang diberikan kepada orang lain. Bahkan jika itu adalah pangeran dari keluarga kerajaan sulit didapat. Raja Tianmu lah yang membawa kami ke ibu kota kekaisaran. Konon itu karena konversi alkimia ibu kota kekaisaran, kata Chu Kuang-Sheng sambil tersenyum. Mendengar kata-kata ini, mata lelaki tua itu menjadi lebih cerah. Lalu dia menatap Chu Kuang-Sheng dengan cermat dan berkata, "Wah, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya?" Chu Kuang-Sheng mengangkat bahu dan berkata, "Senior, apakah menurutmu kami mempunyai kemampuan untuk merebut token dari Raja Ironwood?" Mendengar ini, lelaki tua itu tiba-tiba tersenyum. Dengan kemampuan Raja Ironwood, bagaimana dia bisa dicuri oleh seorang junior? Ikut aku, dia berkata, berinkarnasi lalu pergi. Melihat ini, Chu Kuang-Sheng dan Liu Bei saling memandang dan segera mengikutinya. Meski mereka bertiga berjalan sepanjang jalan, akhirnya sampai di halaman kecil di belakang aula alkimia. "Bailo, ada yang ingin ku minta." Orang tua itu berhenti dan berkata pada pintu yang tertutup. Setelah beberapa saat, pintu perlahan terbuka dan seorang lelaki tua keluar. Lelaki itu mengenakan jubah putih, meskipun wajahnya sudah tua. Matanya yang tampak keruh bersinar terang dan terlihat sangat energik. "Ada apa?" tanya lelaki tua bernama Bailo. Saat dia berbicara, matanya menatap ke arah Chu Kuang-Sheng. Matanya sedikit berkedip. Orang kecil ini direkomendasikan oleh Raja Ironwood dan memegang token Raja Ironwood. Orang tua itu menunjuk ke arah Chu Kuang-Sheng saat berkata, "Oh, mata Bailo berbinar. Raja Ironwood merekomendasikannya. Mungkinkah? Ikutlah denganku." Dia merenung sejenak lalu berkata. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan kembali ke kamar. Mendengar ini, Chu Kuang-Sheng mengangguk kepada lelaki tua yang membawa mereka ke sini, lalu memasuki ruang bersama Liu Fei. Apakah mungkin bagi pria muda seperti itu? Orang tua itu diam-diam menggelengkan kepalanya, lalu berbalik dan pergi. Di dalam ruangan, Bailo menatap Chu Kuang-Sheng dengan tatapan sedikit mengamati, tapi tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Chu Kuang-Sheng memiliki senyuman di wajahnya, dan dia menatap tatapan laki-laki tua itu tanpa rasa takut. Setelah sekian lama, Bailo membuang muka dan berkata perlahan, "Tahukah Anda tujuan Raja Tianmu meminta Anda datang?" Chu Kuang-Sheng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Junior ini tidak tahu. Untuk mengetahui ibu kota kekaisaran, terlepas dari fakta bahwa konferensi alkemi akan segera diadakan, dia tidak tahu apapun tentang informasi lainnya." Mendengar ini, Bailo berkata, "Apakah Kiu tahu?" Chu Kuang-Sheng tampak terkejut, lalu mengangguk dan berkata, "Junior telah mendengarnya." Saat dia berbicara, dia juga bingung di dalam hatinya. Raja Tianmu memintanya untuk berpartisipasi dalam pertemuan alkimia ibu kota kekaisaran. Qingqiu dan wilayah desolate kita adalah salah satu dari 10 tempat. Tetapi kekuatannya jauh melampaui wilayah desolate kita.
dan tidak lebih lemah dari kekuatan kekaisaran Shenlong. Setidaknya ada lusinan tempat di Qiu Qingwu. Setelah mendengar kata-kata ini, Cukuang Seng samar-samar menyadari sesuatu yang tidak biasa. Dia ragu-ragu sejenak dan mengungkapkan keraguannya. Mungkinkah pasukan Qing Qiu berpartisipasi dalam turnamen alkimia ibu kota kali ini? Bukannya akan berpartisipasi dalam pertemuan alkimia ibu kota kekaisaran. Hanya saja sebelum kompetisi alkimia dimulai, ada kontes khusus. Di dalam karena kontes inilah Raja Aeronot mengundangmu ke sana ke ibu kota kekaisaran. Ekspresi Cukuang Seng terlihat terkejut. Dia awalnya mengira bahwa Raja Aeronot memintanya datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan alkimia ibu kota kekaisaran. Namun, kini tampaknya tidak demikian. Saya ingin tahu apakah senior bisa memberitahu saya detailnya. Bailo mengangguk dan berkata, di Qing Qiu ada kekuatan bernama Dan Wuzong. Setengah tahun yang lalu, mereka mengirim catatan obat ke keluarga kerajaan Shenlong. Dan mereka ingin berkomunikasi dengan kerajaan Shenlong kita sebelum dimulai kompetisi alkimia di ibu kota kekaisaran. Mengajaknya bersaing dengan generasi muda dalam seni alkimia. Setelah mendengar ini, wajah Cukuang Seng membeku. Asosiasi Alkimia Ibu Kota Kekaisaran adalah masa makmur bagi seluruh kekaisaran Shenlong. Setelah dibuka, tidak hanya para alkemis, tetapi juga orang-orang kuat dari semua pihak akan berbondong-bondong ke sana. Dalam acara akbar tersebut, Dan Wuzong dari Qiu Qiu ingin bersaing dengan generasi muda kerajaan Shenlong dalam seni alkimia. Makna provokatif dari hal ini terbukti dan dengan sendirinya. Raja Aeronot ingin aku berpartisipasi dalam kompetisi ini? Cukuang Seng bertanya. Bailo mengangguk dan berkata, tidak peduli siapa yang memenangkan kejuaraan alkimia ibu kota, tapi itu juga wajah kekaisaran Shenlong kita sendiri. Dan jika ada yang salah dengan kompetisi yang diprakas oleh Dan Wuzong ini, itu akan menyebabkan keluarga kerajaan menjadi terekspos di depan dunia dan kehilangan muka. Jadi, keluarga kerajaan telah mengeluarkan perintah tegas. Kita harus memenangkan kompetisi ini. Di akhir kata-katanya, nada suara lelaki tua itu menjadi sangat serius. Jika kerajaan Shenlong gagal menerima kompetisi ini, itu akan menjadi masalah yang akan membuat semua orang di dunia tertawa. Mendengar ini, Cukuang Seng menggelengkan kepalanya sedikit. Dengan kemampuanku yang sedikit, aku khawatir aku tidak akan mampu melakukan pekerjaan itu. Dia tahu betapa kuatnya alkemis Qiu Qiu yang dikirim kali ini. Pasti mereka adalah orang-orang terkemuka. Menghadapi lawan yang begitu kuat, dia tidak sepenuhnya yakin. Setelah mendengar kata-katanya, Bailo langsung berkata, kami sudah tahu sedikit tentang alkemis yang dikirim oleh Dan Wuzong. Yang teratas di antara mereka dikatakan telah mampu memurnikan pil puncak kelas 3 bertahun-tahun yang lalu. Pada titik ini, Bailo mengubah suaranya saat berkata, karena Raja Aeronot meminta Anda untuk datang, dia pasti sangat percaya pada Anda. Jika Anda bisa lulus ujian, Anda dapat berpartisipasi dalam kompetisi ini. Keluarga kerajaan juga akan mengirimkan generasi muda alkimia top. Ketika saatnya tiba, Anda dapat bergabung untuk bertarung. Cukuang Seng tampak berpikir. Dia ragu-ragu sejenak lalu berkata, karena para senior mempercayai saya akan mencoba yang terbaik. Hahaha, saya cukup percaya diri, tapi dengan kemampuan Anda, saya khawatir tidak mungkin untuk lulus ujian. Pada saat ini, sebuah suara tawa datang dari luar. Dengan sarkasme yang tak terhubung. Ekspresi Cukuang Seng tidak berubah. Lalu dia berbalik dan melihat seorang pria muda berpakaian ungu masuk dari pintu. Pangeran ketujuh, Bailo sedikit mengernyit. Apa yang orang ini lakukan di sini?
Saya telah bertemu dengan Tuan Bai. Pria berbaju ungu itu menangkupkan tangannya, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Cukuang Seng dan berkata sambil tersenyum tipis, "Apakah Anda orang yang direkomendasikan oleh Raja Ironwood? Terima kasih.